Yo, chapter terbaru One Piece sekarang ini 1142 memang telah dirilis ya. Terlengkap dan gambaran paling update sekarang ini sudah ada nih. Elbaf sedang diambah kehancuran. Memang sekolah Walrus diserang monster mengerikan yang entah dari mana asalnya tuh. Loki menghantam pohon Adam tersebut dengan kekuatan dahsyat dari Ragnirnya itu, dan api mulai menyebar ke seluruh penjuru nakama. Di tengah kekacauan ini ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Monster-monster itu menyerang ternyata berasal dari kekuatan para anak-anak yang menjadi kenyataan tersebut. Gillihan sendiri dalam dibalik semua ini tampaknya memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari yang diduga. Guru Seed tersebut kayaknya istimewa tuh. Sementara itu Luffy itu dihadapkan pada pilihan sulit sekarang, ngebiarin Loki tetap terikat atau melepaskannya demi menyelamatkan Elbaf itu sendiri. Meskipun dia sekarang telah benar-benar terbebas ya, Loki bisa aja malah menjadi ancaman paling mengerikan dengan kekuatan petir dan juga serangan luar biasanya itu. Ya, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum langsung pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Oke, One Piece chapter 1142 itu penuh kejutan banget nih. Kejadian itu tak terduga sih memang. Chapter ini menyajikan perkembangan cerita yang makin dalam kompleks lagi. Nah, kemunculan sosok yang mengguncang dunia sendiri atas kebebasannya kemarin itu, Loki, memang luar biasa. Sorotan utama itu adalah kemunculan Dewa Kehancuran Nika dan penggunaan kekuatan petir oleh pangeran terkutuk si Loki itu. Kisahnya dimulai di sekolah Walrus itu teman-teman, tempat para anak-anak raksasa belajar dan juga bermain. Kedamaian mereka itu malah terusik oleh kemunculan John Mungar, seekor ular raksasa yang mengancam keselamatan mereka loh. Keadaan makin genting, kepala sekolah yang juga anggota bajak laut raksasa Kiba muncul dan segera menaklukkan ular tersebut. Tanya itu Saul juga turun tangan menghantamkan ular itu ke tanah, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang selama ini hanya menjadi desas-desus bahwa dia memang agen dan juga mantan dari angkatan laut. Sekolah Walrus tiba-tiba berubah menjadi tempat yang mengerikan. Monster-monster besar itu mengepung dari segala arah nih, menciptakan ketakutan luar biasa di antara para anak raksasa. Mereka berlari ketakutan ke sana kemari nih. Sementara di kejauhan itu Loki berdiri dengan ekspresi penuh amarah itu menggenggam Ragnir di tangannya. Tanpa ragu dia menghantam pohon Adam itu sendiri dan menciptakan ledakan besar yang menyebabkan api itu menyebar ke berbagai penjuru. Untuk informasi ya teman-teman, bahwa salah satu kelemahan di Pulau Elbaf itu kalau enggak api ya juga petir, dan Loki memiliki serangan yang berefek pada petir tuh. Dia merupakan momok yang mengerikan bagi para raksasa Elbaf sih sebenarnya. Di sisi lain, penggambaran cerita ini dimulai dengan cover story Yamato yang bertarung dengan penuh kemarahan itu. Dalam satu serangan penuh kekuatan, Wushu yang menculik gadis-gadis dan mencuri pedang itu langsung tumbang. Semua terjadi begitu cepat nih, seperti angin topan yang menyapu habis musuhnya. Ya, Wushu bukanlah level dari Yamato. Di sekolah, teror makin menjadi sebagai panel utamanya. Seekor ular raksasa yang kita sebutkan tadi, John Munga, itu memang tiba-tiba muncul nih. Itu meluncur cepat ke arah anak-anak yang berlarian ketakutan. Tepat sebelum ular itu menerkam mangsanya sendiri, seorang raksasa dewasa dengan palu raksasa pula menghantam kepala monster tersebut. Tak lama setelah itu, Saul itu muncul pula di atas cabang pohon Adam dan memberikan pukulan haki itu dahsyat yang membuat ular tersebut terpental jauh. Di sini anak-anak Elbaf itu memandangi Saul dengan sangat kagum nih. Bagi mereka, Saul itu bukan hanya seorang pahlawan biasa ya, tetapi juga seorang guru yang sangat mengesankan. Kiba, kepala sekolah Walrus itu juga berdiri di sana. Wajahnya menyerupai seekor walrus dengan dua taring panjang tersebut dan kumis yang lebat nih. Sebagai mantan anggota bajak laut prajurit raksasa ya, dia memiliki pengalaman bertarung yang cukup mengesankan sebenarnya, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Setelah serangan mendadak itu, Kiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Saul bertanya tentang ular tersebut, jawaban yang didapat itu malah makin membingungkan. Robin dan Chopper lalu muncul dari balik janggut Saul itu, memperlihatkan situasi dengan rasa ingin tahu pula nih. Robin bertanya seperti ini, apakah dunia matahari juga memiliki monster seperti itu? Tapi Saul menggelengkan kepalanya.
Dia kemudian berkata, seharusnya hanya hewan biasa yang ada, bukanlah monster sebesar ini. Nah, di sini keganjilan tidak berhenti di sana. Salah satu guru bernama Wolf ditemukan terluka parah, sementara beberapa anak tiba-tiba tertidur. Lebih aneh lagi, anak-anak yang tidur itu tetap bisa berjalan loh, seperti dikendalikan oleh sesuatu. Mereka berbaris menuju pantai dengan ekspresi yang sangatlah kosong. Salah satu panah milik Gunko tampak menuju ke arah yang sama, seolah-olah membimbing mereka kan. Ya, apakah ini olah Gorosei? Situasi makin genting lagi saat beberapa bayangan besar muncul dalam hutan tersebut. Kiba itu menyadari ancaman itu sudah datang dan dia segera memberikan perintah untuk meniup tanduk peringatan. Nah, suara nyaring itu bergema ke seluruh penjuru Elbaf, memberitahu semua orang bahwa bahaya besar sedang mengancam. Sementara itu nakama Loki memang berdiri berhadapan dengan Luffy dan juga Zoro serta yang lainnya. Luka-luka di tubuhnya tidak membuatnya mundur sedikit pun. Dengan nada penuh keyakinan, Loki itu menentang mereka. Satu borgol batu laut yang tersisa di kakinya dianggap tidaklah cukup untuk menahannya. Dia mengancam bahwa jika borgolnya tidak dilepas, maka Pulau Elbaf akan hancur dalam sekejap. Loki tidak hanya berbicara omong kosong. Kekuatan besarnya aura mengerikan itu, dia kembali menghantamkan pohon Adam. Seketika pula petir menyambar dari langit, menghantam titik di mana Ragnir mengenai batang pohon raksasa itu. Kilatan listrik menyebar ke segala arah nih. Itu menyebabkan percikan api itu jatuh ke berbagai bagian di pulau tersebut. Di desa para raksasa nakama, suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Api mulai menyebar ke bagian selatan Pulau Elbaf, membuat para raksasa segera bergerak untuk memadamkan kobaran api tersebut. Nah, di sini kembali ke sekolah Walrus itu ya. Seorang guru bernama Aenge tiba-tiba mengingat sesuatu. Dengan wajah pucat itu dia menjelaskan bahwa monster-monster ini terlihat persis seperti gambar yang dibawa oleh anak-anak di kelasnya. Beberapa waktu lalu dia itu meminta murid-muridnya menggambar hal-hal yang paling mereka takuti. Mereka menggambar sebagai macam makhluk mengerikan, Fenrir, Draugr, Loki yang mengamuk itu, bahkan sosok mirip dengan Nika loh. Wah, itu sepertinya salah satu di antara mereka itu menginginkan atau bahkan membuat seseorang yang mengerikan bagi dirinya, dan Nika salah satu di antara tersebut. Apa yang terjadi di sekolah bukan sekedar serangan biasa nampaknya. Monster-monster ini adalah manifestasi ketakutan para bocah-bocah itu sendiri. Sekolah kini dikepung oleh makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ada ya. Naga raksasa, serigala hitam dengan mata menyala tersebut, prajurit kerangka dengan pedang berkarat tersebut, hingga hantu yang melayang di udara. Semua itu muncul dari imajinasi ketakutan anak-anak. Dari kejauhan, tiga sosok misterius, Gunko, Somers, dan juga Gillingham mengawasi semua yang terjadi. Nah, Gillingham terlihat sangat puas ya, semua berjalan sesuai dengan rencananya. Somers selalu bertanya dengan nada santai seperti ini, Gunko, ada sesuatu yang kau takuti? Gunko menjawab singkat dan jelas, ya ada, itu adalah Nika. Well, itu menarik nih. Kayaknya Gunko benar-benar takut dengan Nika loh, sampai-sampai dia mengatakan seperti itu secara langsung. Apa yang direncanakan oleh Gillingham pula? Apakah benar dia memiliki kekuatan untuk mewujudkan ketakutan seseorang menjadi kenyataan di sekarang ini? Jika demikian, apakah itu berarti monster terbesar yang akan muncul selanjutnya itu adalah Nika? Karena sekarang ini banyak yang juga sudah membahas ya tentang Black Nika tersebut. Informasi ini akan menjadi daya tarik tersendiri sih di kisah Elbaf nanti dengan Black Nika itu. Maka adaptasi seperti ini sudah pernah terjadi di kisah anime lain seperti Dragon Ball Goku tersebut ya teman-teman. Namun sekarang adaptasi Nika itu mungkin akan terjadi di kisah One Piece. Oh, itu bakalan terjadi menarik sekali sih. Di sisi lain, Luffy dan yang lainnya masih belum mengambil keputusan. Suara tanduk peringatan masih menggema. Apakah masih menyala dan Loki masih berdiri dengan keyakinan tersebut bahwa hanya dirinya lah yang bisa menghentikan semua serangan ini? Syaratnya borgolnya memang harus dilepaskan. Well, apakah mereka akan mengambil resiko membiarkan Loki itu terbebas di sana, ataukah ada cara lain menyelamatkan Elbaf dari bencana yang makin mendekat lagi? Yang pasti memang ini belumlah berakhir ya nakama. Dan ya, minggu depan One Piece sayangnya libur. Tapi tenang, teori-teori itu akan makin banyak lagi. Selain itu, pemahaman chapter itu ada juga informasi dari One Piece volume ke-111-nya so. Khususnya dari sesi SBS ini ya, beberapa hal menarik yang terungkap di antaranya itu adalah bahwa planet tempat Luffy tinggal disebut sebagai Blue Planet. Teori lama tentang asal-usul Luffy pun kembali diperbincangkan. Ada kemungkinan bahwa Luffy itu memiliki darah campuran dengan suku Lunarian loh, yang dapat menjelaskan beberapa petunjuk tersembunyi selama ini. SBS ini juga mengungkapkan fakta-fakta menarik lainnya seperti bagaimana Zoan yang telah mencapai tahap awakening dalam kehilangan kesadaran sepenuhnya, mirip dengan kisah
klasik di mana seorang yang membuat perjanjian dengan iblis akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Hal itu memperkuat teori bahwa Rob Lucci suatu hari nanti akan benar-benar dikendalikan oleh kekuatan Zoanya. Jika seperti itu, menarik sekali nih. Tak hanya itu, ada pula jawaban-jawaban nyeleneh dari Oda seperti jawaban tentang bagaimana Jinbe menyikat giginya hingga diskusi tentang kemungkinan seorang karakter memakan lebih dari satu buah iblis. Sesi SBS ini diakhiri dengan pertanyaan mengenai bagaimana Kid berhasil mencuri poneglyph dari Big Mom. Ternyata ia mengalahkan salah satu komando utamanya Big Mom sebelum mengambilnya kan. Dan begitulah keseluruhan pembahasan di chapter kali ini ya. Kejutan memang demi kejutan itu terus saja bermunculan dan semakin banyak misteri yang mulai terungkapkan. Semua perkembangan ini pertanyaan itu adalah apa yang akan terjadi setelahnya ya. Menarik sih ditunggu ke depannya. Kalau kita simpulkan lagi bahwa Elbaf itu kini menjadi panggung bagi kekacauan lebih besar dari segera pertarungan biasa. Ketakutan anak-anak telah menjelma menjadi kenyataan. Loki yang mengungkapkan kekuatan petir yang mengerikan tersebut dan misteri Nika makin dalam dengan munculnya versi gelap dari sosok legendaris tersebut, Black Nika. Orang-orang menyebutnya seperti itu, yang tampaknya memiliki rencana jauh lebih besar dari yang terlihat sekarang ini nakama. Nah, dengan semakin banyak rahasia yang terungkapkan di kisah Elbaf ini, makin jelas ya bahwa pertarungan Ragnarok harusnya akan segera terjadi sebentar lagi. Gimana? Kalian sendiri sepakat ya tentang semua hipotesa tersebut? Jadi itulah tadi ya pembahasan mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece di chapter-chapter mendatangnya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.